Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Cloud Computing dengan dosen saya yaitu Bapak Muhammad Ikhwani Syaputra, Eskom Mkom. Yang pertama tugas mempresentasikan yaitu yang pertama soal nomor 1, yaitu untuk menjelaskan istilah di bawah ini. Yang pertama adalah apa itu software as service, apa itu utility computing, dan apa itu integrated network. Untuk jawaban nomor 1, yang pertama adalah software as a service atau SaaS adalah model pengiriman aplikasi perangkat lunak melalui internet di mana pengguna dapat mengakses dan menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus menginstal atau memelihara perangkat lunak tersebut di komputer mereka sendiri. Dalam model SaaS, penyedia layanan atau vendor bertanggung jawab untuk mengembangkan, menginstal, dan memelihara perangkat lunak tersebut di server mereka sendiri. Pengguna kemudian dapat mengakses aplikasi tersebut melalui browser web atau aplikasi klien yang telah disediakan. Yang berikutnya ada kelebihan SaaS antara lain. Yang pertama adalah biaya yang lebih rendah karena tidak perlu membeli dan memelihara perangkat lunak. Yang kedua adalah kemudahan akses dan penggunaan aplikasi. Yang ketiga adalah pemeliharaan dan update yang lebih mudah dan cepat. Contoh aplikasi dari SaaS sendiri adalah seperti Google Docs, Microsoft Office 365, sama Salesforce. Berikutnya adalah utility computing, adalah model pengiriman komputasi sebagai layanan yang dapat diakses melalui internet. Dalam model ini, sumber daya komputasi seperti prosesor memori dan penyimpanan disediakan sebagai layanan yang dapat diakses dan digunakan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan mereka. Utility computing memungkinkan pengguna untuk membeli sumber daya komputasi yang mereka butuhkan tanpa harus membeli dan memelihara perangkat keras dan perangkat lunak sendiri. Model ini juga memungkinkan pengguna untuk mengatur skala sumber daya komputasi mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk kelebihan dari utility computing sendiri, antara lain yang pertama adalah biaya yang lebih rendah karena tidak perlu membeli dan memelihara perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua adalah kemudahan akses dan penggunaan sumber daya komputasi. Yang ketiga adalah pemeliharaan dan update yang lebih mudah dan cepat. Contoh layanan utility computing sendiri adalah Amazon Web Service atau AWS, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform. Berikutnya adalah integrated network, adalah jaringan komputer yang mengintegrasikan beberapa jaringan yang berbeda menjadi satu jaringan yang tunggal dan terintegrasi. Dalam integrated network, beberapa jaringan yang berbeda seperti jaringan lokal atau LAN, jaringan luas atau WAN, dan jaringan mirrorball atau WLAN yang diintegrasikan menjadi satu jaringan yang dapat diakses dan digunakan oleh pengguna. Integrated network memungkinkan pengguna untuk mengakses dan berbagi sumber daya seperti file, printer, dan aplikasi yang berbeda-beda tanpa harus khawatir tentang perbedaan antara jaringan yang berbeda. Kelebihan dari integrated network sendiri antara lain yang pertama adalah kemudahan akses dan penggunaan sumber daya yang berbeda-beda. Yang kedua adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas pengguna. Yang ketiga adalah pemeliharaan dan update yang lebih mudah dan cepat. Contoh dari teknologi integrated network adalah yang pertama adalah virtual private network atau VPN, atau ada wide area network atau WAN, dan software defined networking atau SDN. Yang berikutnya adalah nomor 2, yaitu untuk menjelaskan sebuah gambar komponen-komponen arsitektur network hybrid cloud computing tersebut di atas. Yang pertama adalah private cloud, yaitu infrastruktur komputasi awan pribadi yang dimiliki dan dikelola oleh perusahaan. Yang kedua adalah public cloud, yaitu infrastruktur komputasi awan publik yang disediakan oleh penyedia layanan cloud seperti Amazon Web Service atau AWS, Microsoft Azure, dan atau Google Cloud Platform atau GCP. Yang ketiga adalah hybrid cloud gateway, komponen yang menghubungkan private cloud dan public cloud, memungkinkan komunikasi dan integrasi antara kedua cloud tersebut. Yang keempat adalah network connectivity, koneksi jaringan yang menghubungkan private cloud, public cloud, dan hybrid cloud gateway. Yang kelima adalah security control, yaitu mekanisme keamanan yang digunakan untuk melindungi data dan aplikasi yang terjalan di hybrid cloud. Untuk soal nomor 3, yaitu beberapa faktor yang kita bisa lihat dalam implementasi cloud computing di seluruh dunia bisa dibilang keberhasilan implementasi di sebuah perusahaan menjadikan perusahaan dapat menekan cost dan sistem perkembangan suatu perusahaan akan naik
Ada 4 faktor yang berpengaruh dalam implementasi cloud. Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya adalah yang pertama dari keamanan atau security adalah faktor yang sangat penting dalam implementasi cloud computing. Perusahaan harus memastikan bahwa data dan aplikasi mereka aman dari ancaman keamanan seperti peretasan virus dan serangan lainnya. Cloud computing provider harus memiliki sistem keamanan yang kuat dan efektif untuk melindungi data dan aplikasi pelanggaran. Yang kedua adalah kinerja atau performance. Kinerja adalah faktor yang berpengaruh pada kecepatan dan efisiensi sistem cloud computing. Perusahaan harus memastikan bahwa sistem cloud computing mereka dapat menangani beban kerja yang tinggi dan dapat menyediakan kinerja yang cepat dan responsif. Cloud computing provider harus memiliki infrastruktur yang kuat dan efektif untuk mendukung kinerja yang tinggi. Yang berikutnya adalah biaya atau cost. Biaya adalah faktor yang sangat penting dalam implementasi cloud computing. Perusahaan harus memastikan bahwa biaya implementasi dan penggunaan cloud computing tidak melebihi anggaran mereka. Cloud computing provider harus dapat menyediakan harga yang kompetitif dan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang keempat adalah fleksibilitas atau flexibility adalah faktor yang berpengaruh pada keamanan sistem cloud computing untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan perusahaan. Perusahaan harus memastikan bahwa sistem cloud computing mereka dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan mereka seperti peningkatan atau penurunan kapasitas. Cloud computing provider harus dapat menyediakan fleksibilitas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan itu sendiri. Yang tepat adalah apa sih keuntungan virtualisasi dan cloud computing? Yaitu yang pertama adalah biaya yang lebih rendah. Virtualisasi dan cloud computing dapat menghemat biaya dengan mengurangi jumlah perangkat keras yang dibutuhkan dan mengurangi biaya pemeliharaan. Yang kedua adalah fleksibilitas dan skalabilitas, yaitu virtualisasi dan cloud computing memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan atau menurunkan kapasitas komputasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga adalah keamanan yang lebih baik. Virtualisasi dan cloud computing dapat meningkatkan keamanan dengan menggunakan teknologi enkripsi atau autentikasi yang kuat. Yang keempat adalah akses yang lebih mudah. Virtualisasi dan cloud computing memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi dan data dari mana saja dan kapan saja. Yang kelima, pemeliharaan yang lebih mudah. Virtualisasi dan cloud computing dapat memudahkan pemeliharaan dengan menggunakan teknologi otomatisasi monitoring. Yang keenam adalah ketersediaan yang lebih tinggi. Virtualisasi dan cloud computing dapat meningkatkan ketersediaan dengan menggunakan teknologi redundansi dan failover. Yang ketujuh adalah kolaborasi yang lebih baik. Virtualisasi dan cloud computing dapat memudahkan kolaborasi dengan menggunakan teknologi komunikasi dan kolaborasi yang kuat. Yang kedelapan adalah inovasi yang lebih cepat, yaitu virtualisasi dan cloud computing dapat mempercepat inovasi dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih dan fleksibel. Untuk kerugian virtualisasi dan cloud computing terdapat 3, yaitu yang pertama adalah ketergantungan pada internet. Virtualisasi dan cloud computing memerlukan koneksi internet yang stabil dan cepat untuk berfungsi dengan baik. Yang kedua adalah keamanan data. Virtualisasi dan cloud computing dapat meningkatkan risiko keamanan data jika tidak diimplementasikan dengan benar. Yang ketiga adalah kontrol yang lebih terbatas. Virtualisasi dan cloud computing dapat membatasi kontrol perusahaan atas infrastruktur dan data mereka. Mungkin itu saja dari presentasi saya atas menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam soal UAS mata kuliah cloud computing ini. Saya Raffi Fajar Masyuri Hoyidi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.